Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Ahmad Fadri Romli yang wajib saya taati. Yang saya hormati Bapak Camat Tomia Timur, Bapak Lurah Tonganu Barat, ya betul ya. Yang saya hormati abang saya Ketua KPU, penguasa Wakatobi ini ya, Abang Rajab, baru berteman di Facebook. Yang saya hormati para aparat pemerintahan, kemudian forum komunikasi Taman Pendidikan Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus tokoh masyarakat, tokoh adat, semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Tema kita pada kali ini adalah dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saya husnudzon, saya yakin dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya haram disentuh api neraka. Saya tanya ke ibu-ibu, habis ini bulan Ramadan senang tidak? Bapak-bapak saya tanya, habis ini bulan Ramadan bahagia tidak? Nanti insya Allah kita masuk surga bareng sama-sama. Karena kata Nabi Muhammad SAW, haram kalau senang dengan masuknya bulan Ramadan, kita diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Singkat, ini kan acara tablik akbar. Tablik itu artinya menyampaikan. Saya ingin menyampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran yang mana di situ Allah Ta'ala memberikan informasi kepada kita. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Allah memberikan informasi nanti di akhirat ada suatu masa yang ahli surga itu berdialog dengan orang-orang yang ahli neraka. Orang di surga itu untuk orang baik, neraka itu untuk orang yang tidak baik. Allah menginformasikan dalam Al-Quran, nanti orang yang hidup di surga bisa berdialog dengan orang yang di neraka. Dulu saya ditanya waktu berbicara seperti ini, loh bagaimana caranya orang yang di surga bisa menghubungi orang yang di neraka? Saya jawab, pakai handphone. Kenapa kok pakai handphone? Jangankan di surga, di Wakatobi aja sudah ada smartphone, ya, sudah ada handphone, apalagi di surga. Jadi nanti orang-orang ahli surga itu nelpon, halo, masalakakum fi saqar, wahai penghuni neraka, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka saqar? Jadi neraka itu ada macam-macam, ada neraka wail, ada neraka jahim, ada neraka jahannam, ada neraka saqar dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang masuk di neraka saqar. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian penghuni surga tersebut menjawab, ya, menjawab via telepon lagi. Mau tahu apa katanya? Ibu-ibu mau tahu apa tidak? Mau tahu sekali atau mau tahu saja? Katanya penghuni neraka, saya masuk ke dalam neraka saqar itu disebabkan 4 hal. Mudah-mudahan orang Tomia tidak termasuk yang 4 hal ini. Apa katanya? Wahai penghuni neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang hidup di neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu saya hidup di Tomia, saya termasuk orang-orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat nanti masuk ke dalam neraka. Jadi ini saya agak speed ya, agak cepat bicaranya. Yang kedua, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka? Orang neraka menjawab, walam naku nut'imul miskin. Waktu saya hidup di Tomia, saya termasuk orang yang pelit.
atau dalam bahasa Inggris disebut meengki. Orang yang meengki nanti menurut informasi Al-Quran dia masuk ke dalam neraka sakor. Nah, habis ini bulan Ramadan kita cek itu di masjid-masjid biasanya ada takjil, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Ayo kalau kita saat ini ingin membuktikan senang dengan bulan Ramadan, kita ini kesempatan kita berikan makanan untuk berbuka puasa. Ditanya lagi, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang di neraka menjawab, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ketika dulu waktu saya hidup di Tomia, saya sering koja-koja, tapi koja-kojanya ini membicarakan hal yang batil. Alhamdulillah kita di sini koja-koja bukan untuk hal yang batil. Kita sharing ilmu, kita membaca istighosah dan lain sebagainya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu waktu saya hidup di Tomia, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa hari kiamat itu ada. Kalau 4 hal ini ada, maka nanti dia termasuk menjadi penghuni neraka. Neraka apa? Neraka sakor. Hatta atana al-yaqin, sampai nanti datang sesuatu yang meyakinkan. Para ulama menafsirkan yang dimaksud adalah sampai nanti datang kepada kami kematian. Efek kalau 4 hal ini terjadi apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kalau masuk neraka disebabkan 4 hal ini, maka tidak akan bermanfaat syafaat dari orang-orang yang bisa memberi syafaat. Jadi nanti di akhirat itu ada beberapa orang yang bisa memberi syafaat. Contohnya dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'al Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu bihi fi 'ashrati min ahli baitihim kulluhum. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu dia menghafalkannya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan dia mempunyai hak untuk memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Jadi bayangkan kalau tadi yang di wisuda yang membaca Al-Quran, lantas ada ayat-ayat yang dihafalkan, nanti masuk surga dia berhak memberi pertolongan, memberi syafaat kepada keluarganya 10 orang. Tapi kalau dari keluarganya yang masuk neraka ini melakukan 4 hal ini, sorry, kalau dimasukkan ke dalam neraka